Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Dionysius Yosef Siranbria dengan NPM 12220065 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah riset operasi dengan menggunakan aplikasi POM-QM. Baik, di sini sudah ada soalnya. Kita langsung saja masuk pada soalnya. Baik, langsung saja. Sebuah perusahaan memproduksi suatu suku carang yang disetorkan kepada 4 produsen mesin, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Suku carang tersebut pada masing-masing cabang usaha perusahaan yang tersebar di 3 tempat, yaitu A, B, dan C. Baik, untuk kapasitas produksi per bulan pada masing-masing perusahaan adalah perusahaan A 7.500 unit, perusahaan B 10.000 unit, perusahaan C 8.100 unit. Kemudian untuk permintaan atau demand, suku carang masing-masing perusahaan terhadap keempat produsen mesin itu diperkirakan 4.200 unit di mesin 1, kemudian 8.300 untuk unit di mesin 2, kemudian 6.300 unit di mesin 3, dan 7.200 unit di mesin 4. Kemudian di sini tertera perusahaan yang dimana ada 3 perusahaan A, B, dan C. Kemudian untuk produsennya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi POM-QM-nya. Tadi kita menjelaskan di soal bahwa kita akan menghitung biaya transportasi, maka kita pilih metode transportasi. Langsung saja kita pilih. Kemudian untuk jumlah sumbernya itu 3, tujuannya yaitu 4. Kemudian kita pilih minimize, kemudian kita pilih opsi A, B, C, dan D, dan E. Kemudian kita klik OK. Baik, di sini kita ganti produsen 1, produsen 2, produsen 3, dan produsen 4. Kemudian perusahaannya sudah tertera di sini, ada A, B, dan C. Baik, tertera pada soal tadi bahwa dari perusahaan A mengirim ke produsen 1 dengan jumlah 12, produsen 2 dengan jumlah 14, kemudian untuk produsen 3 dengan jumlah 8, kemudian untuk produsen 4 dengan jumlah 21. Kemudian untuk perusahaan B mengirim ke produsen 1 dengan jumlah 13, produsen 2 dengan jumlah 17, kemudian produsen 3 dengan jumlah
10. Kemudian untuk produsen 4-nya dengan jumlah 16. Baik, selanjutnya untuk perusahaan C mengirim ke produsen 1 dengan jumlah 15. Kemudian untuk produsen 2 dengan jumlah 12. Produsen 3 dengan jumlah 12. Kemudian untuk produsen 4 dengan jumlah 14. Baik, di sini penawaran atau suplai dari perusahaan A mengirim ke produsen 1 sampai 4 dengan jumlah 7.500. Selanjutnya untuk perusahaan B dengan jumlah 10.000. Kemudian untuk perusahaan C dengan jumlah 8.300. Baik, kemudian di sini untuk permintaannya, bahwa untuk permintaan dari produsen 1 yaitu dengan jumlah 4.200. Kemudian permintaan dari produsen 2 dengan jumlah 8.300. Kemudian untuk produsen 3 dengan permintaan 6.300. Kemudian untuk produsen 4 dengan permintaan 7.200. Baik, untuk selanjutnya kita pilih menu solve. Baik, di sini sudah tertera. Kita akan lihat bahwa di sini tertera untuk jumlah optimalnya itu 315.400 dari perusahaan A mengirim 1.200 ke produsen 1, produsen 2 0, produsen 3 6.300 dan selanjutnya. Baik, sekarang kita akan pilih shipping list. Baik, di sini tertera untuk perusahaan A mengirim ke produsen 1 dengan jumlah 12.000. Dan untuk perusahaan A mengirim ke produsen 2 dengan jumlah 0. Dan untuk perusahaan A mengirim ke produsen 3 dengan jumlah 6.300. Dan untuk mohon maaf, baik saya ulangi. Baik, di sini perusahaan A mengirim ke produsen 1 dengan jumlah 1.200 dengan jumlah 12 per unit dengan biaya 4.400. Untuk perusahaan A mengirim ke produsen 2 dengan jumlah 0 dan 14 per unit dengan biaya 0. Kemudian perusahaan A mengirim ke produsen 3 dengan jumlah 6.300 dengan 8 per unit dengan biaya 5.400 dengan 5.400.
Kemudian untuk perusahaan B mengirim ke produsen 1 dengan jumlah 3000 dengan 13 per unit dengan biaya 39.000. Kemudian untuk perusahaan B mengirim ke produsen 4 dengan jumlah 7.000 dan 16 per unit dengan biaya 112.000. Kemudian untuk perusahaan C mengirim ke produsen 2 dengan jumlah 8.300 dan 12 per unit dengan biaya 99.600. Baik, inilah hasil dari soal nomor 1. Selanjutnya kita akan masuk pada soal nomor 2. Baik, inilah soalnya. Di sini sudah tertera bahwa sumber tambang yaitu ditandai dengan I, W, X, dan Y. Kemudian untuk tujuan atau proyek ada 3, yaitu A, B, dan C. Langsung saja kita masuk pada aplikasinya POM-TM. Baik, sama seperti biasa kita akan menggunakan metode transportasi. Untuk jumlah sumbernya kita ganti menjadi 3, tujuannya kita ganti menjadi 3. Kemudian klik minimize, lalu kita klik OK. Baik, di sini kita ganti menggunakan A, di sini kita ganti menggunakan B. Ini untuk tujuan atau proyek. Kemudian di sini yaitu perusahaannya. Di sini kita isi X, mohon maaf, W, X, dan Y. Baik, di sini kita akan memasukkan angka-angkanya. Dari perusahaan W atau sumber tambang tadi mengirim ke tujuan atau proyek dengan jumlah proyek A nya itu 8, proyek B dengan jumlah 4, proyek C dengan jumlah 7. Kemudian perusahaan X atau sumber tambang mengirim ke tujuan atau proyek A dengan jumlah 24, proyek B dengan jumlah 15, proyek C dengan jumlah 16. Kemudian untuk Y nya perusahaannya mengirim ke proyek A dengan jumlah 16, proyek B dengan jumlah 9, dan untuk proyek C nya itu dengan jumlah 24. Baik, di sini suplai atau penawarannya dari proyek atau sumber tambang tadi mengirim ke proyek, tujuan atau proyek
dari proyek A sampai C dengan jumlah 56. Untuk perusahaan X nya dengan jumlah 82, dan untuk perusahaan Y nya itu dengan jumlah 77. Kemudian untuk permintaan dari tujuan atau proyek A dengan jumlah 102. Kemudian untuk permintaan dari proyek B dengan jumlah 41. Permintaan dari proyek C dengan jumlah 215. Baik, seperti soal nomor 1, kita klik menu solve. Kemudian akan muncul seperti tadi di soal nomor 1 dengan jumlah biayanya itu 2.649. Selanjutnya kita klik opsi shipping list. Di sini sudah tertera bahwa dari perusahaan atau sumber tambang W mengirim ke mengirim ke proyek C dengan jumlah 56, 7 per unit dengan biaya 392. Kemudian untuk perusahaan atau sumber tambang X mengirim ke proyek C dengan jumlah 82 dan 16 per unit dengan biaya 1.312, dan selanjutnya juga begitu tertera masing-masing. Baik, ini hasil dari soal nomor 2. Selanjutnya kita akan masuk pada soal nomor 3. Baik, kita akan masuk pada soal nomor 3. Bengkel mesin menangani pekerjaan logam tambang di daerah sekitarnya. Saat ini mempunyai 3 pekerjaan yang harus digarap, yaitu A, B, dan C. Kemudian mempunyai 3 mesin X, Y, dan Z. Jadi pekerjaan dapat diproses penuh pada setiap mesin yang ada. Kemudian pertanyaannya, tentukan penugasan yang dikerjakan oleh masing-masing pekerjaan pada masing-masing mesin tersebut. Kemudian ada tertera tabel penugasannya. Yang pertama itu di sebelah kiri pekerjaan ada 3 A, B, dan C. Kemudian mesinnya juga ada 3 X dan Y. Baik, selanjutnya seperti soal nomor 1 dengan 2, kita akan masuk lagi ke aplikasi POMPN. Baik, masih tetap kita hitung menggunakan metode transportasi. Ini seperti biasa kita ganti 3. Kemudian untuk mesinnya 3. Lalu kita klik minimize, kita klik opsi A, B, C, D, dan E, kemudian kita klik OK. Baik, di sini kita ganti dengan X untuk mesin, X, Y, dan Z. Baik, pekerjaan dari A terhadap mesin X dengan jumlah 25, mesin Y 31, mesin Z dengan jumlah 35. Kemudian dari pekerjaan B untuk mesin X dengan jumlah
15, mesin Y 20, kemudian untuk mesin Z nya itu 24. Untuk pekerjaan C terhadap mesin X dengan jumlah 22, kemudian mesin Y dengan jumlah 19, kemudian untuk mesin Z nya itu dengan jumlah 17. Baik, di sini untuk permintaan dan suplai atau penawarannya itu dikosongkan karena sesuai di soal tadi tidak ada, jadi kita langsung saja klik menu solve. Kemudian kita pilih shipping list lagi. Dan ini hasilnya. Baik, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tugas riset operasi menggunakan aplikasi QM. Mohon maaf jika dalam video ini cara penyampaiannya belum pas atau salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.